Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14 firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, di sini kita akan belajar ada tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh mempunyai hal yang istimewa di sini Bapak Ibu Saudara, yaitu dia orang yang bergaul dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Allah di sini? Dalam Alkitab ada dua orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Yang satunya adalah Nuh dan yang satunya adalah kakeknya, yaitu Henok. Nah, dalam Kejadian 5 ayat 22 dan 24 firman Tuhan, dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henok adalah kakek dari Nuh. Ketika ayahnya Nuh itu Lamek berumur 113 tahun, Henok meninggalkan dunia ini. Jadi Lamek mempunyai kesempatan bersama-sama dengan Henok. Dia mendengar dan melihat banyak hal tentang Henok, dan juga Nuh mendengar banyak cerita tentang kakeknya ini, Henok, dari mulut ayahnya itu Lamek. Nah, saya yakin kisah tentang Henok mempunyai pengaruh yang mendalam bagi Nuh. Jadi Henok dan Nuh ini adalah dua orang dalam Alkitab yang disebut sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Nah, bergaul dengan Tuhan adalah orang yang berkenan kepadanya. Nah, lalu apa itu bergaul dengan Allah? Dalam kata asli bahasa Ibrani dipakai kata memiliki arti berjalan bersama-sama dengan Allah. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kata berkenan di sini muncul dua kali di sini. Henok diangkat oleh Allah karena ia berkenan kepada Allah. Jadi, apakah artinya bergaul dengan Allah? Itu berarti berkenan kepada Allah. Nah, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, penerjemahan dari kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, dan kita akan menemukan bahwa kata berkenan di kejadian ini adalah berjalan bersama Allah. Nah, ketika mereka menulis perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, mereka mengajarkan bahwa arti dari berjalan bersama Allah adalah berkenan. Nah, berkenan kepada Allah, hal ini merupakan suatu kualitas yang dimiliki oleh Nuh sebagai seorang yang berkenan kepada Allah. Nah, jika kita berusaha untuk berkenan kepada Allah, maka kita juga adalah orang yang sedang berjalan dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita orang yang berkenan kepada Allah, kita yakin bahwa Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, di sini kita melihat bahwa berkenan kepada Allah itu sangat penting. Yesus datang ke bumi dan menjadi seorang manusia yang juga bekerja keras untuk berkenan kepada Allah. Lalu bagaimanakah untuk kita berkenan kepada Allah? Nah, orang yang berkenan kepada
Bapa adalah orang yang melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Hal-hal yang berkenan kepada Allah yang kita lakukan, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah janganlah kita lakukan. Nah, apabila kita menjalani hidup kita dengan cara ini, maka kita sedang berjalan dengan Allah. Kita sedang berjalan dengan Allah. Mari kita memahami hal apa yang berkenan kepada Tuhan dan hal apa yang tidak berkenan kepadanya. Di sini mari kita belajar dari seorang Nuh yang berkenan kepada Allah dan taat melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan kita melihat bagaimana Nuh menerima janji keselamatan yang dari Tuhan. Nah, di sini kita melihat Nuh sepanjang hidupnya melakukan hal yang berkenan kepada Allah, dan Allah memberi perintah agar dia membangun suatu bahtera, dan dia melakukannya persis dengan instruksi Allah. Karena hal itu Allah bermurah hati kepada Nuh dan menyelamatkan dia. Itu juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap hidup berkenan kepada Allah, dan kita percaya bahwa ketika kita berkenan kepada Allah, bahwa Allah juga berjalan bersama kita dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini akan menguatkan setiap kehidupan kami. Kami menjadi orang yang terus bergaul karib dengan Engkau Tuhan, agar setiap kehidupan kami berkenan, dan kami percaya Engkau yang berjalan bersama-sama kami menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.